Oke, ya. Kita mau bahas pertama adalah kalau nggak ini ayatnya bilang ya. Kalau nggak ada Yeremia 51 ayat 13 dan Revelation 18 ayat 19. Oke. Dari sini dari dua ayat dulu. Dari dua ayat ini yang udah kita kerjakan semua, tolong sebutkan 3 ciri-cirinya Babylon dari 2 ayat ini, boleh? 3 ciri-ciri Babylon. Oke. 2 ayat dulu ya. 3 ciri-ciri. Jadi dari 2 ayat ini kita bisa dapat 2 ciri-cirinya. Oke. 3 ciri-cirinya. Oke, 2 ayat dulu lah. Oke. Jadi kita mau bagi grup sekarang. 3 menit saja ya saudara-saudara karena udah apa mah? Oh, oke. Jadi Yeremia 51:13, Revelation 18:19. Nanti di per grup tolong make sure 3-nya apa. Dan ini cuman singkat-singkat aja kok kan dari ayat ya. Ciri-cirinya 3 saja. Outroom kita ada 11 orang lebih 4. Oke. Oke, selamat berdiskusi ya semuanya. Yep. Yang ada di sini satu grup ya. Iya. Iya. Oh, oke. Anda? Oke, Kak Linda. Halo, sama sahabat Sami. Oke, kita langsung lihat ya ciri-ciri Iya, Sasha. ya. Kalau dari aku yang pertama itu dia dwell upon many waters. Gimana, Kak? Bentar ya. Oke. Dwell open menu. Iya. Ini yang pertama ya ini ya. Iya, Jeremia 51 ayat 13 dan Revelation 18 ayat 19. 2 ayat yang pertama, Kak. Room berapa? Dia dwell upon many waters. Terus ada lagi Amanda atau siapa atau Semi, Kak Linda. Yang kedua apa? Bentar. Bentar. Halo. Iya. Amanda apa yang kedua? Ini ya. Yang apa? Yang ayat mana ini? Aduh, aku juga. 51 ayat 13 dan 18, Revelation 18 ayat 19. Oh, bentar. Revelation. Oh, itu jawabannya ya sama sih kayak jawabannya Tante Nengah yang kita diskusin kemarin. Ya apa? Sih. Sebutkan tiga ciri-ciri Babylon. Jadi Kan ada dwell upon many waters. Tuh. Bentar, aku baca lagi ayatnya. Karena aku juga lupa ingat. Jadi kan tadi dwell upon many waters. Baru mana sih itunya? Bentar. Great city. Benar nggak? Bentar. Aduh. 18 ya? 18 atau 19? Ya. Revelation 18 ayat 19, Kak. Ini apa ya? Iya, Great City. Great city kan?
Nah, jadi dia dwell upon many Iya, waters. Great City. Dia great city. Terus ada satu lagi. Where Dia kaya. her. Kayak Bukan her tah, women gitu. wherein were made rich all that had ships. Kaya. Coba ya. Kalau menurut aku itu apa? Her atau enggak she? Ciri-ciri deh. Oh, enggak. Ciri-ciri. Kan kita kan udah tahu kalau kan kita udah nggak bahas her lagi kan. Mhm. Jadi ciri-cirinya Revelation 18 ayat 19 itu dia bilang apa? Mereka mengamburkan debu, celaka kota besar yang olehnya semua orang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barang yang mahal. Kaya bisa sih. Kaya. Mhm. Iya ya. Dia bisa kaya, bisa juga gini Kak. Tapi aku nggak tahu nih, kita lihat nih kan ada berbicara tentang waktu ya. Jadi kalau di Jeremia 51 ayat 13, itu dibilang thy end is come. Berarti waktunya mereka itu is come. Udah habis. Nah, tapi dan di Revelation 18 ayat 19 itu dibilang bahwa itu ada waktu lagi. Ayat 19 kan dia bilang in 1 hour, for in 1 hour is she made desolate. Jadi dalam 1 jam dia akan dihancurkan gitu. Sayang banyak. Kaya. Tapi kalau ciri-ciri berarti bukan bicara waktu ya. Selamat datang. Selamat datang. Sudah Kaya selesai. berarti ya Kak Linda ya. Iya, itu aja. Oke. Nanti tadi dapat apa? Great City, kaya. Sama dwell upon many waters ya. Yut. Oke. Ini ada grupnya siapa? Grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. 4 grup ya. Ada main season ya, MS dan main season. Oke, kita mau tanya sama grup 4. Ya. Ya, grup 4 apa dia punya, boleh kasih satu ciri-cirinya? Great City, Cece. Great City. Siapa yang setuju? Kami. Setuju. Kami. Setuju. Oke, jadi semua setuju ya? Setuju. Ya. Setuju. Oke, ini kita kasih Great City sini. Oke, kita mau tanya lagi sama grup 3. Apa berikutnya? Grup 3, Itin. Oh. Adik aja deh. Kalau kami itu adalah kota yang besar, Great City. Bukannya itu sudah. Sudah itu Kak. Yang lain aja, yang Oh, Aca harus perhatikan tadi kakak bicara ya, jangan ngobrol sendiri loh. Oke, Kak Oke, Itin sama Mica. Aca ya. Oke. Siap. Oke, lanjut silakan. Memiliki kekayaan yang besar. Semua setuju? Setuju, Ce. Setuju. Oke, Tidak. grup 2. Satu lagi. Grup 2 Kokore dan ini. Mem all. Boleh di antara dua ayat itu tuh yang Jeremia. Ya, mana-mana boleh. Apa, Zai? Halo, Iya, sorry, Mem. aku tutup mic. Oh iya. Suka menguasai, jadi penguasa.
Oke, kamu semua setuju yang lain? Itu di Revelation 51 atau Revelation Jeremia 51 atau Revelation 18, Mem? Yeremia. Oke. Yang lain suka jadi penguasa, setuju? Enggak, Mice. Enggak, Kak. Apa reason-nya boleh kasih tahu ke Mem Olsya, Manda? Karena Jeremia ya, Kak. Di situ nggak dibilang ada mereka suka menguasai Mem Olsya. Oke, Mem Olsya gimana, Mem Olsya? Iya. Nggak ada di situ. Apakah dapat dari mana menguasai nggak ada. itu? Boleh. Oke, Matthew, ada angkat tangan. Nggak baca berarti. Aku nangkapnya berarti dwellers upon many waters berarti. Orang yang bilang. Iya. Duduk Dwellers. di atas. Kalau duduk di atas kan Dwellers menguasai. water itu bukan menguasai. Kalau bahasa Indonesia di pinggir, beda dengan bahasa Inggris. Ya, kalau berdasarkan ayat kan kita cuma dwellet kan, jadi dia ciri-cirinya dwellet. Dwellet upon water. Oke, Itin sama Aca ada mau tambahan? Maksudnya sama pakai kata-kata di ayat itu aja, Mici. Kalau misalnya mau bilang apa, menguasai itu perlu ada jembatan ke ayat lainnya dulu. Oke. Gitu, Mici. Thank you. Coba kasih lengkap nomor yang kekayaan besar. Ini kan abundant treasure. Coba mention, coba kasih lengkap supaya lengkap dia punya ciri-ciri apa. Kenapa abundant treasure harus ditambahin apa supaya jadi lengkap? Oke, itu dari yang mana, Gay? Dari yang abundant Jeremia, treasure itu ya? Ya, jadi apa yang perlu ditambahkan dari abundant treasure supaya komplit? Abundant in treasure. Apakah yang tunggu ya. Oke, sambil berpikir kelompok main season, kelompok 4. Coba lengkapin. Halo, Gaidi. Kelompok 4. Iya, Mem Olsya mau tambahin yang mana? Enggak, kita udah mau bertanya, Dang. Boleh, Mem. Ini yang di nomor 2 itu. Yang di nomor itu. Jadi bagaimana kalau kita kan kalau kita kan nanti kalau mau bilang Pak orang, terus orang mau bilang bahasa Indonesianya bagaimana itu? Duduk di atas air, Mem. Cuman bilang duduk di atas air. Iya, betul. Jadi enggak perlu mau Duduk bilang diam di atas di atas banyak air lah. Itu dia. Oke. Oke, Mem. Oke, Dinda, gimana? Apa yang mau ditambahkan? Ini mau kasih lengkap berarti dari ayat yang Revelation, Cece? Ya, no, Jeremia 13, sorry. Apa yang supaya jadi komplit? Abundant treasures nih ada koneksi dengan apa? Yang dwell upon many waters, Cece. Itu dari 4, oke. Bukan itu. Kelompok 3. Itin. Sama Kak Gunadi. Thine end is come. Coba cari lagi. Kelompok 2. Kelompok 2. Hubungan dengan kekayaan. Rich.
Nggak ada Rich saya di situ. Oh, di Jeremia ya, bukan? Yeremia 5:13. Oke. Cari lagi ya, kelompok 2. Main season, udah ketemu? Di 51 ayat 13 itu tadi many waters bukan ya, Gi? Apa ini covetousness? Coba koneksikan apa, Kak, hubungan abundant treasure sama covetousness. Kalau dibuat kalimat, gimana? Dia abundant in treasures dan sudah di measure covetousness-nya. Begitu. Oke, itu dari main season. Coba kelompok 4 perbaikin kalimatnya. Kalimat yang Kak Sasha pilih udah benar. Kelompok 4, nah kita minta yang siapa yang belum? Siapa antara Kak Nengah atau Matthew perwakilannya? Kelompok 4, kira-kira kalimatnya yang bagus gimana? Abundant treasure kalau dikonekin dengan die covetousness gimana? Die covetousness itu keserakahan ya. Matthew atau Kak Nengah? Kak Nengah boleh. Oke, Kak Nengah. Habis. Kalau Ya. jawaban dari aku Putus apa Gedi. nih? Boleh ulang? Oke. Oke, Matthew dulu, nggak apa-apa. Hey, Matt. Sama-sama Abundant treasure dikonekin dengan apa? masih mikir. Oh, masih mikir. Kak Nengah dulu. Ya. Oke, Aku belum ini. belum Masih ya? mikir juga. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau gitu, kita mau tutup sabat dulu di Manado ya, sama di Bali mungkin udah gelap atau dan Bali di Bogor. belum. Oh, belum, Bali belum ya? Bali 6.15. Oh iya ya, kalau gitu Manado duluan ya, Mem Olsya, PT Mobile 3 dan Sonder ya. Dan kita minta kesediaan Mem Olsya boleh tolong tutup doa tutup sabat, Mem. Terima kasih, Mem. Ya boleh, Gedi. Halo, bisa dengar ya? Kita satu dalam Bisa, Mem. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada penutupan sabat ini ya Tuhan, kami lagi datang kepadamu, menaikkan pujian syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas berkat yang kami peroleh di hari Sabat yang suci dan kudus ini ya Tuhan. Kami sudah banyak firman Tuhan, biarlah firman Tuhan itu dapat menolong kami untuk kami dapat teguh dalam iman percaya kami kepadamu Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa kami perlu banyak belajar supaya dengan belajar firman Tuhan kami selalu dikuatkan, dan ya Tuhan kami tidak akan goyah ketika menghadapi masa yang sukar di depan kami, karena kami mengerti akan firman Tuhan dan kami pun mau melakukannya Bapa, terima kasih banyak ya Tuhan untuk sahabat bagi kami, dan kami memasuki hari pekerjaan kami. Biarlah Engkau juga menolong kami ya Tuhan, agar di dalam hari pekerjaan kami sepanjang 6 hari kami hanya mau mendengar akan firman Tuhan dan menurut akan firman Tuhan yang kami dapat setiap hari ya Bapa. Berkati Gedi dan keluarganya ya Tuhan yang selalu memberikan makanan bagi kami. Begitu juga dengan saudara Randy ya Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak muda kami juga yang selalu memberikan kami makanan rohani bagi kami, sehingga kami boleh kuat di dalam iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah menjadi doa kami ya Tuhan. Kami pun akan melanjutkan akan pelajaran kami di malam hari ini. Biarlah Engkau bersama-sama dengan kami. Berkati kami kelompok present root yang kecil ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami dan Engkau yang menuntun kami. Terpujilah namamu. Inilah doa yang kami Bapa.
yang kami bawa di dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Makasih Om Mutia, selamat minggu. Selamat minggu berjuang. Selamat berjuang. Di daerah di Manado. Selamat minggu berjuang semua yang di Manado. Iya, Sami. Ya, Thank you. sama-sama. Oke. Amin, sama-sama. Nah, Kak G, berarti Kok jarianku jelek sekali ya. Semangat Kak. Oke. Gimana? Betty udah dapat inspirasi? Iya. kalau Soalnya di aku gereja. BN is come, jadi kekayaan dan covetousness-nya itu udah mencapai batas gitu, Kak. Oke, jadi yang tadi pertanyaannya Matthew, bagaimana kita connect-kan abundant treasures ini sama die covetousness, itu pertanyaannya. Karena di situ kan kita tahu kan, ini kan nggak ditanya dia akan berakhir atau enggak kan, tapi ciri-cirinya kan. Nah, jadi kita tahu Babylon akan berakhir, tapi dari situ kita tahu apa hubungannya abundant treasure dengan die covetousness. Itu dia. Berarti karena dia punya treasures itu yang menyebabkan dia covetousness. Oke, kita mau tanya, oke Kak Gunadi lagi ini. Aca sama Itin gimana? Setuju dengan Matthew nggak? Abundant in treasure itu covetousness-nya ya, Mici? Abundant treasures itu yang menyebabkan dia punya die covetousness. Oh, Setuju? iya, setuju. Mici. Setuju, Aca setuju? Mici. Oke, dari main season, setuju nggak dengan ini? Dengan Matthew punya kalimat? Ya, kita setuju, Gay. Oke. Lina gimana? Artinya apa sih? Covetousness itu mengingini. Tamak gitu ya. Oh, oke. Artinya Setuju. tamak kalau nggak salah. Ya, Oh, tamak. Ya, rakus. Itu kan hukum ke-10 kan, jangan covet kan, jangan Ya. mengingini barang milik orang lain. Jadi karena mereka abundant, treasure-nya banyak, jadi mereka covetousness gitu ya, Gay? Ah, setuju atau enggak itu, Kak? Ya. Apa enggak terbalik ya? Setuju. Gimana mah kalau kebalik? Sama, sehingga dia berusahakan untuk jadi kaya. Oke, itu dari Mama. Oke, reason ya, coba reason ya. Coba balik lagi ke, gimana Sami? Sami gimana? Setuju. Setuju yang mana, Sami? Yang Kak Matthew bilang. Apa yang Kak Matthew bilang? Coba ulang. Tapi ucap bahasa Inggrisnya sulit deh. Nggak apa-apa, nanti diperbaiki. Kami itu tadi ngomong apa? Ini. Sami, pelajaran harus Sami ingat baik-baik. Kalau Sami nggak ngerti dan belum jelas, jangan bilang setuju, oke? Oke. Nah, paling bagus gini, boleh ulang Mice, aku belum seberapa dapat. Nah, itu bagus. Kalau Sami nggak bisa ngulang untuk Sami diri sendiri, Sami belum bisa bilang setuju atau enggak, oke? Oke, sayang? Oke, Mice. Oke, mantap. Oke. Coba Mak ulang yang Mak bilang ke Sami. Jadi reasonnya Mak, karena ini punya karakter tamak, sehingga dia kumpulin itu kekayaannya gitu. Tamat. Tamak. Tamak itu ingin mengingini, sayang. Mengingini. Dia ingin dulu, baru apa yang diinginkan itu dia mau cari supaya dia keinginannya itu tercapai. Gitu. Oh, gitu. Tapi itu bukan yang dibilang Kak Matthew. Itu yang Mak bilang.
Kak Matthew kebalikannya. Oh, kebalikannya. Dia kaya, Udah terus kaya, tamak. Dia kaya dulu, udah kaya baru baru dia udah tamak. Oh, gitu. Gitu. Jadi kekayaannya itu menyebabkan dia mengingini. Kalau emak, dia karena dia mengingini, makanya dia kaya. Nah, kamu pilih yang mana? Kamu pilih yang mana? Coba Sami. Setuju dengan Kak Mitio aja lah. Emang Kak Mitio apa? Karena mengingini dulu baru udah kaya. Itu emak saya. Oh, emak. Oh, kalau gitu kita balik dengan emak aja lah. Oh, saya kan milih emak. Sangkain tadi itu Matthew, Kak Mitio. Kenapa pilih emak? Karena mengingini dulu baru kaya. Oh, ada ingin baru kaya. Oke, thank you. Dari Mem Olsia atau Kokore gimana? Matthew atau emak nih? Mem Olsia. Mak. Sama. Halo. Dari mengingin jadi kaya itu. Karena dia ingin, sehingga dia mencari kekayaan kan. Jadi dari mengingin ya. Oke. Dinda gimana Dinda? Setuju dengan Matthew atau emak Dinda? Habis itu Kak Nengah ya. Aku lagi mikir bentar, Cek. Soalnya aku mikir bisa dua-duanya. Jadi aku sebentar ya, Cek. Oke, boleh. Oke, habis itu Dinda ya. Oke, Kak Nengah. Kalau aku setuju sama Mak. Yang Mak maksudkan itu kan karena dia mengingini, itu kan sifat ketamakan, sehingga dia memiliki banyak kekayaan. Itu kan yang aku tangkap dari maksudnya yang Mama bilang, ya Mama ya. Betul. Ya, betul. Oke. Ya, aku setuju sama Mama. Oke, thank you Kak Nengah. Tadi sudah tanggung manusia ini. Oke, Kak Sasha. Iya, jadi kita ada reason kenapa kita setuju sama Matthew. Tadi kan kita cuma bilang kita setuju. Iya. Jadi kan kalau Matthew kan dia bilang abundant, makanya dia covetous, gitu kan, covet ya. Nah, kalau di sini kita reasonnya lah dia itu kan dwell di many waters, istilahnya gitu. Jadi dia udah dwell di many waters, dia sudah punya treasure-nya, tapi dia itu karena dia banyak sudah ini, tapi dia tuh masih mau lagi gitu loh, Ge. Masih kayak ingin lagi gitu. Itu kita, Ge. Oh. Oke, Kak. Thank you. Aku cek. Oke, sekarang Dinda. Udah. Aku setuju sama Mama. Karena dia kaya, karena dia udah dwell upon many waters, dia udah kaya, dia mau lebih lagi gitu, Cek. Gitu, makanya dibilang dia covetousness itu. Gitu, Cek. Thank you. Oke. Jadi mana ya ini? Aku dengarnya putus-putus semua suaranya kok dengarnya jelek banget ini ya, aduh. Karena lagi dipakai kali ya, lagi rame sih, lagi rapat gede di gereja. Mungkin buat sinyalnya terganggu kalau banyak orang yang memakai. Bisa oke, Kak. Jadi Kak Nengah ini aja ya, ambil yang Kak Nengah dapat ya. Nggak apa-apa. Iya, maaf ya kalau aku kurang jelas dengar ya. Ya, nggak apa-apa, Kak. Ya. Nah, jadi Itin gimana, Itin? Setelah dengar Mak gimana? Ada mau berubah pikiran atau tetap Itin? Itin sih ada mau reason untuk tetap bertahan di posisi Itin nih, Cek. Ya, gimana reasonnya? DP reason sih, ini baru sejauh yang Itin udah pikirin, Cek. Belum konklusi. Itin sih lihat berdasarkan urutan dia punya alur alur cerita. Ini covetousness, nanti diperbaikilah. Itu berada di posisi bagian terakhir daripada cerita ini gitu, Mice. Sedangkan di ayat ini bilang yang lebih dulu
apakah disorot itu DP abundant in treasures. Baru sejauh itu Michi. Jadi kayak DP urutan itu lihat kayak dia abundant in treasures. Terus kalimat selanjutnya itu jadi covetousness ini setelah daripada ini abundant. Jadi sebabnya abundant in treasure, akibatnya ini kata covetousness. Jadi dia harus kaya dulu baru covet ya? Iya, kalau dari Itin. Sesuai yang Itin lihat DP urutan. Kata-kata sih bukan kali. Oke. Artinya apakah ini yang apakah dia selama-lamanya duduk di Babylon? Duduk di atas air? Karena kan tadi kan dikonekin, ini kan karena dia di atas air nih. Terus jadi banyak treasures-nya. Jadi apakah pertanyaannya, kalau misalnya dia apakah kita tahu bahwa dia dwelt-nya upon many waters terus? Enggak, Michi. Enggak, ada akhirnya. Dan apakah covet-nya itu muncul setelah dia kaya? Covet muncul. Kan soalnya Itin bilang gitu kan, jadi dia harus covet dulu, dia harus kaya dulu baru covet gitu kan? Nah, coba mari kita lihat ya. Di ayat tersebut ada kata N kan? Dia akan sampai dia punya N, betul? Dan N-nya ini N-nya itu tergantung di dia punya apa? Bahasa Inggrisnya apa itu? Tergantung dari dia punya covetousness. Yang sebelum kata covetousness sebelumnya ada kata itu. Measure itu ukuran kan? Artinya ukuran covetnya artinya tambah lama tambah begini kan? Betul. Ini covetnya kan? Itu dia. Nah, sekarang artinya apakah covet ini yang menentukan dia sampai N? Covet. Bagaimana semuanya? Iya, berarti ya, G. Betul kan? Thine N is come and the measure of thy covetousness. Artinya N-nya itu berdasarkan ukuran dia punya covet dong. Betul kan? Betul. Artinya dari dia punya perjalanan itu pasti diikuti dengan sikap dia punya covetousness, betul? Iya. Dari awal perjalanannya dia. Jadi dari awal perjalanannya dia duduk di many waters. Di atas air kan? Ini kan? Lalu sikap dia covet. Ya kan? Dari awal dia covet, dia duduk, ya kan? Dan semakin lama semakin parah sampai N. Artinya penaikan, coba kita hukum ke-10. Jangan mengingini barang milik orang lain, betul? Itu kan? Kalau misalnya saya mengingini, kalau saya layani mengingini itu, apakah saya akan bertambah-tambah? Ih, Kak Sasha ada mobil, oke, saya mau juga. Itu covet kan namanya? Iya. Jadi abundant itu kan bertambah, berkelimpahan. Jadi apakah berkelimpahannya itu karena sikap apanya? Artinya? Covetnya itu. Itu dia. Jadi bukan karena dia udah kaya, jadi bukan istilahnya dia abundant in treasure terus dia jadi covet, tapi karena dia dasarnya sikapnya covet, dia membuat dia lebih abundant gimana? Karena dia punya N itu tergantung dari dia punya measure of thy covetousness. Bagaimana? Oh, berarti kayak Mak bilang dong ya, G. Jadi awalnya kalau di gambar ini kan berarti awalnya covet dia cuma punya sedikit gitu, tapi karena dia covet terus sampai akhirnya abundant. Berarti gitu ya, G ya.
Ya, jadi apakah abundant treasures-nya itu increase gitu kan, Kak? Oh, iya. Berdasarkan measure covered-nya, betul nggak, Kak? Apakah misalnya nih ya, contohnya Kak, aku covered nih. Aku covered. Aku misalnya covered. Aku mau dong menguasai raja-raja gitu kan contohnya. Ya kan? Apakah aku abundant dalam posisi tahap measure covered-ku itu, Kak? Betul kan, Kak? Oh, iya. Lalu abis itu tetangga beli mobil terus aku covered ya kan? Nah, terus aku beli mobil, apakah aku abundant? Jadi apakah di setiap titik covered aku abundant berdasarkan measure coveredku? Gimana, Kak? Iya. Oke, aku ngerti. Ngerti ya, Kak? Oh, iya. Jadi pengertian ayat itu seperti itu ya, G Iya, ya. karena ada measure kan, Kak? Ada kata measure-nya. Nah, oh iya. Gimana Dinda, bisa jelas itu? Bisa ya? Bentar deh, C. Aku jadi awalnya dia 28 many waters, C. Lalu dia makin lama makin covered gitu. Jadi benar yang tadi Emak bilang ya. Iya, betul. Itu dia. Karena Oke, dia berarti apakah sebelumnya karena dia tamak. Sorry, silakan Din. Oh, gimana, Cik? Sorry. Iya, kamu duluan aja, bisa aku. Silakan. Karena dia tamak, dia jadi kaya gitu ya, Cik. Oke. Iya. Mengerti, baru dia N-nya karena covered-nya itu juga gitu ya, Cik. Iya, tergantung itu measure covered-nya itu. Covered itu kan ingin sesuatu yang bukan punya kita kan? Iya, betul, Cik. Itu dia, ingin. Dan apakah tempat wanita harusnya di many waters? Iya. Harusnya apakah tempatnya di situ seharusnya? Kenapa? Gimana, Cik? Apakah tempat wanita harusnya ada di atas banyak air? Enggak kan? Enggak, Cik. Harusnya di sini yang di atas kan kepala raja kan, bukan wanita kan? Betul, Cik. Ini kan orang-orang kan, ini kan air kan lambang orang-orang. Iya. Nah, orang-orang, dia dudukin ini kan, dia di atas orang-orang ya kan? Artinya apakah dia di atas orang-orang karena dia punya sikap mengingini sesuatu yang bukan tempatnya dia di situ, gimana? Betul, Cik. Betul. Bagaimana? Betul nggak itu? Bisa mengerti. Bisa ya? Thank you, Cik. Bedanya sama jealous apa sih? Kalau jealous? Aku lupa tuh. Jealous bukan punya dia sendiri. Kalau covered? Ini bedanya. Bedanya itu kalau covered itu, jealous itu saya mengingini sesuatu yang saya juga bisa punya itu. Kalau covered tuh saya seharusnya nggak di situ. Nah itu. Boleh? Bedanya. Bagaimana? Bisa? Kalau covered tuh saya nggak seharusnya punya, masa saya mengingini istri orang lain, begitu kan? Cemburu kalau istri saya jalan sama orang lain gitu. Karena itu milik saya, betul nggak? Bisa dapat nggak bedanya jealous sama covered? Belum ya kayaknya. Sesuatu yang saya bisa miliki juga atau bagaimana? Kalau covered itu adalah sesuatu, kalau covered itu gini, misalnya saya mengingini sesuatu yang bukan tempat saya di situ. Jadi saya nggak bisa. Apakah ini kan setan? Apakah dia mengingini tempat yang bukan punyanya dia kan? Ya betul. Iya. Itu jealous nih, Cik. Oh, itu covered. Iya, itu covered. Covered tuh mengingini tempat yang dia nggak bisa dapat, gitu dia. Covered paralel dengan jealous atau envy? Kamu ingat nggak sih, Say? Itu. Kita ingat gitu. Yang coba yang kamu ingat apa? Aku envy dia, lebih ke arah envy. Covered itu sama kayak envy. Kalau jealous, jealous itu misalnya Ipin punya barang, orang pakai sembarangan gitu. Nah, kalau envy atau covered itu Ipin ingin punya barang orang lain.
yang Itin nggak punya. Kalau jealous adalah barang Itin tuh kayak kok ada yang sama gitu. Kayak dia mau, Itin juga mau punya, Itin sudah punya, tak Itin punya barang yang disalahgunakan sama orang lain. Oh, ngerti. Iya. Jealous tuh gini loh, misalnya aku bisa sama-sama nyanyi nih sama Itin, ya kan? Tapi Itin sih yang lebih disukain, bagus, nah gitu. Lebih banyak fansnya contoh. Kok Itin lebih banyak sih dapat fansnya daripada saya, itu jealous. Kalau envy atau covet itu saya nggak bisa nyanyi, tapi saya pingin nyanyi gitu. Dan saya nggak ada talenta nyanyi, contohnya kayak gitu, contohnya ya. Dan saya memang nggak bisa ada di situ contoh. Tapi kan kalau namanya nyanyi kan bisa dikembangin kan. Orang yang dari ini bisa dilatih, bisa jadi bisa nyanyi juga. Tapi yang lebih spesifik adalah contohnya kamu mengingini sesuatu yang kamu nggak berhak untuk itu. Nah itu covet. Boleh Itin? Boleh. Ya bisa ya. Kalau di kenyataan hidup lebih bisa. Ya itu harus clear dulu karena ini covet nih posisinya. Si Babylon ini kan Dinda, dia nggak seharusnya di situ kan Dinda? Iya betul C. Ah itu dia. Dinda gimana? Dinda sudah dapat, coba Dinda ulang gimana yang Dinda ngerti bedanya jealous sama covet atau envy. Oke C. Jadi kalau misalnya covet itu misal Dinda nggak bisa nyanyi, terus Manda bisa nyanyi, dan Dinda kan misalnya nggak ada talenta menyanyi, jadi Dinda mau punya suara kayak Manda gitu ya, Ce? Ya, mau Tapi jadi kalau jealous, mau jadi posisinya Dinda lah ya. Iya. Kalau jealous, Dinda sama Manda sama-sama bisa nyanyi, tapi Manda lebih banyak yang suka daripada Dinda gitu. Betul. Dinda, gitu. Oh, iya. Gitu bisa dia. paham tuh. Nah, kenapa Tuhan Yesus, kenapa tuh bisa dibilang setan jealous ke Tuhan Yesus? Kenapa? Karena dia rasa sama-sama ciptaan. Bukan itu, Say. Tuhan kan nggak diciptakan. Kenapa setan bisa ngomong saya jealous sama Yesus? Kenapa? Artinya harus ada yang sama dong kalau jealous, betul nggak? Iya. Dia iri. Apa? Dia iri karena Tuhan Yesus. Kenapanya sayang? Kenapa kok ya setan bisa jealous? Matthew. Karena setan sama Yesus kan ada setelah Bapa. Sama-sama ada atau setelah. ada A? Ada A, apa A? Ada A? Akhirnya. Awalnya. Akhir bahayanya. Masa biar ada akhirnya. Kalau ada Matthew itu seru belajarnya, Matt ya. Ngeri juga kalau Tuhan ada akhirnya. Ya, boleh boleh Matt? Ya. Nah. Coba Adek. Coba Adek. Adek menjelaskan Mica yang dari mana? Beda jealous sama covet apa? Kalau jealous itu Mica saya pengen Mica ada belum terlalu ngerti Mica. Kenapa mau coba jelaskan terus Ade nggak mengerti? Apa yang terjadi sampai Aca tidak mengerti? Oke. Sekarang kita boleh minta kesediaan dari Manda mau jelaskan beda covet sama jealous sama Aca. Oke, Kak. Oke. Ini aku jelasin pakai kata-kata aku sendiri dikit ya. Boleh, silakan. Oke. Jadi Aca, dibayangin contohnya Aca sama Semi ini. Nah, si Semi ini dia pinter, dia tanam-tanam sayur. Pokoknya dia bisa, dia hebat tanam-tanam sayur. Dia
Baik kalau misalnya Aca nggak bisa. Aca ini nggak terlalu hebat lah, bisa dibilang. Nah, jadinya Aca pun mau sama kayak Semi. Aca mau bisa nanam-nanam juga kayak Semi. Nah, kalau itu namanya covetousness, Aca. Nah, tapi kalau misalnya Semi sama Aca bisa nanam sayur dua-duanya, tapi contohnya Kak Gedi atau Kak Itin suka bilang kalau Semi ini tuh lebih hebat nanam sayurnya daripada Aca. Nah, dan padahal Aca sama Semi tuh sama-sama hebat. Nah, dan gitu itu namanya Aca envy ke Semi. Karena meskipun sama, tapi suka dibeda-bedain gitu Aca. Jealous ya sayang? Kalau envy itu lebih ke arah covet. Manda. Oh, iya. Oke, Kak. Oke. Ya, jadi ini ya contohnya kan Tuhan Yesus, setan jealous ke Tuhan Yesus karena dia pikir apa? Kita kan sama-sama ada awalnya. Kenapa kok saya nggak diundang ke dalam musyawarah, betul nggak? Ya. Setuju nggak? Itu kan mulai jealousnya kan titik awal. Lalu dari situ dia kembangkan saya mau jadi sama seperti God. Itu sudah apa? Covet Atau envy, betul? Apakah setan bisa nggak di posisi God? I wanna be like the Most High. Bisa nggak? Nggak bisa. Bisa. Itu dia. Ya, kalau dia pikir, aku kan ada sama-sama awal kayak Tuhan Yesus. Masa nggak dikasih ikut musyawarah? Nah, itu jealous kan? Makanya di Roh Nubuat bilang apa? Satan jealous sama Kristus. Gimana? Bisa ngerti itu? Betul. Itu dia. Nah, waktu dia bilang dia udah makin menjadi-jadi, dia punya jealous, jadi apa? Envy sama covet gimana? Dia bilang apa? I want to be like the Most High. Gimana? Dia nggak bisa di posisi itu, nggak mungkin bisa. Jadi covet itu pokoknya sesuatu yang saya nggak bisa di posisi tersebut, itu dia. Makanya kan kalau covet itu apa? Mengingini barang milik orang lain, itu kan contohnya kan? Itu saya bisa nggak mengingini punya barang orang lain? Nggak bisa. Nggak bisa, itu udah punya dia kan? Saya nggak berhak untuk itu. Nah, contohnya itu. Contohnya mengingini istri orang lain, bisa nggak kalau itu adalah istrinya orang? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, itu covet ya. Oke. Jadi kita udah tahu bahwa dia bisa abundant treasures karena die covetousness. Itu dia. Ya. Karena kalau nggak covet, ya nggak bisa abundant treasures-nya kan? Dia nggak bisa cari cara. Gimana caranya saya berdiri di atas air? Nah, itu dia. Jadi semua ukuran dia punya sampai ke N, di measure dari dia punya covet. Ya. Oke. Great City. Tolong lengkapin apa tentang Great City di Revelation 18-19. Kita dari main season dulu. Apa kira-kira yang mau dilengkapin dari Great City? Sebentar ya, reason sebentar. Oke, sambil menunggu kelompok 2. Itin ya? Kokore ya? Kokore. Mem Olsya apa? Halo, Gedi. Ya, Mem. Gimana, Mem?
Jadi kalau di Revelation 18 itu bahwa dibilangkan situ, aduh tuh, ada ini dan awas yang mau jatuh. Jadi di situ dibilangkan celaka-celaka karena orang punya kekayaan itu akan lenyap seketika. Itu kan kapal-kapal mereka itu akan lenyap seketika. Jadi Babylon di Great City ini ada hubungannya dengan kekayaannya lenyap seketika, Mem? Iya. Oke, thank you, Mem. Kita mau tanya dari kelompok 3, setuju atau ada yang lain? Kekayaannya yang dia kumpul itu akan lenyap. Gitu kan? Kelompok 3 gimana? Masih kurang tepat nih, Cek. Oke, Itin apa? Kalau dari Itin, ini dari Itin, orang soalnya nggak bahas di grup itu, Cek. Iya, nggak apa-apa, reason aja masing-masing dulu. Oke, kalau Great City itu adalah sea yang desolate in 1 hour. Oke, thank you. Dari kelompok 4? Kalau aku costliness. Jadi costliness itu banyak benda berharga di Great City. Dari main season? Dan buktinya dia punya banyak ships. Oke. Oh, buktinya ada banyak ship. Oke, thank you. Main season? Oke, Sami. Aku Mice. Olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya. Oke. Itu jawabannya. Jadi Great City ini membuat semua orang yang berkoneksi dengan Great City menjadi kaya. Boleh? Boleh gitu. Bisa lihat semuanya itu? Bisa deh. Bisa ya? Iya. Jadi kan dibilang kan, coba kita baca ayatnya kan. The great city wherein were made rich. Apakah ada were made rich? Bahasa Inggrisnya. Oh, betul nggak? Apakah semua yang punya ship dan sea in the sea, apakah mereka jadi kaya karena siapa? Dibuat kaya siapa? Great City. Jadi kalau orang mau jadi kaya, datang saja ke siapa? Babylon. Great City. Babylon, betul nggak? Babylon. Itu dia. Boleh, Manda, Dinda, semua Kak Sasha bisa? Bisa. Mantap. Oke, itu 2 ayatnya ya, 3 ciri-cirinya. Oke, kita akan diskusi lagi 2 ayat selanjutnya, yaitu Yeremia 53:6 dan 38. Broker kalau 36 dan 38 ya. 50, 36, 38. 2 ayat saja. 3 ciri-ciri lagi. Oke? 3 ciri-ciri lagi. Oke? Yeremia 50 kan, Gay? Iya. Yeremia 50 ayat 36 dan 38. Ada 3 ciri-ciri. Satu ciri-ciri pertama hanya ada 1 kata. Tapi harus bisa dijelaskan kenapa begitu. Lalu 2 dan 3 kalimat pendek. Oke? Boleh semuanya? Ya. 36, 50, 36, 38. Kak, boleh ulang lagi, Kak? Sekali lagi, Kak. Boleh, Yeremia 50, 36, 38, cari 3 ciri-cirinya. Yang pertama cuma 1 kata saja, yang 2, 3 kalimat pendek. Bisa? Oke. Oke, kita akan bagi kelompok. Dadah semuanya. Kelompok yang sama mungkin. Ya.
segala Halo, airnya. Halo, Mak. Indah. Halo, Mak. Halo, Iya, halo. Semi. Iya, Halo. sama Mas Gun. Halo Kak Ya, Dina. tentunya. Halo, Semi. Bagaimana Mas Gun? Sorry tadi aku lagi ini, Josa habis ngeluarin dia punya ini. Lagi demam Tante. Habis muntah ngeluarin dia punya apa namanya? Racun lah. Jadi ngewangi dia, ngelapin muntahnya. Oke, kita lanjut. Jeremia 53:6. Salah satu ciri-cirinya penuh dengan tukang ramal. Babylon itu adalah tukang ramal. Apa sih istilah tukang ramal? Idol sini, Kak. Gimana? Idol sini, Kak. Bukan. Ya. Mak gimana, Mak? Masih recent, sayang. Oh, oke. 36 ini dia beda bahasa Indonesia ya. Oswald, the liar, penuh dengan penipu, and penuh dengan orang-orang besar. Kalau 38 Jeremia ya? Atau salah aku sih? Iya, bener, Kak Gun. 50 di ayat 38 dia sama ya, dia di atas air sama tadi. Penuh dengan idol itu. Graven image idol penuh dengan graven image idol sama aja sih. Terus dia penuh dengan penipu, pembohong. Berapa? 3 doang kan? Iya, 3, Kak. Yang pertama cuma 1 kata. Yang pertama 1 kata ya? Liar itu ya? Liar. Iya. 36 liar. Oh, liar. Oh, 38. 38 idol. Ya, 38 idol. Iya, idol. Idol. Oh ya, idol. Berarti kalau Indonesian Idol berarti berhala Indonesia ya? Tinggal 1. Dengan ketepat. Kagun. Oh, image. Image. Apa? Semi apa? Ini image atau agens? Image. Oh, image bahasanya ada. Yang ayat 38. Image. Apa ini juga ya? Patung toh ini. Iya, yang image. Patung. Oh, yang drought is upon her waters ini gimana ya? Apa dia bilang karena Water itu bangsa toh? Water. Berdasarkan yang tadi iya soalnya, Mak. Jadi water inilah. Water. Sebab negeri Oh, itu water. penuh patung-patung. Patung ini Sudah kembali. Sudah kembali. Oke, selamat datang. Selamat datang. Oke. Yang pertama satu katanya kita minta dari kelompok main season. Apa katanya? Liars. Oke, apakah semua setuju?
Setuju. Oke, kenapa kok bisa kita ngomong layer? Ya, jadi Oh, siapa itu? kita layar. Ya, Mem Osya kenapa bilang layar? Karena di situ layers ini kan ada hubungan dengan pedang di situ. Layers ini dia kan di Yeremia 50 ayat 36 dibilang situ. Dibilang a sword is upon the layers. Jadi dan bagaimana layers Mem ini- Osya tahu ini layar layers koneksi ini- sama Babylon? Iya, dia koneksi dengan Babylon. Kenapa layers? Kan itu tukang apa ya? Di Lingga 6 nggak ada kata Babylon, Mem Osya? Oh, memang nggak ada sih. Dari mana Mem tahu ini Babylon? They shall not sword is upon mighty men, and they shall be dismayed. Oke, sambil Mem Osya pikir-pikir, Matthew mau bantu. Silakan. Jembatannya mighty. Jadi mereka yang mighty itu mereka lion. Tadi kita bahasnya itu. Oke, thank you. Tapi bagaimana pertanyaannya kita tahu ini Babylon? Nah, belum ya? belum sampai situ ya. Oke. Bagaimana yang lain yang reason waktu bikin homework? Halo, Dinda. Baru Dinda baru kalau ini ya Aca atau misalnya- itu. Oh, oke. Jadi kalau aku sih dari ayat 35-nya itu kan lagi ngomongin Babylon, makanya di ayat 36 itu koneksi ke Babylon gitu, Itin Iya, gimana betul. Itin? Itu Coba sama tanya kayak Itin Dinda. dulu atau Aca? Mice, Ya. kalau berdasarkan kakak Adinda punya juga setuju dari ayat sebelumnya. Terus sekarang kan dari apa? Nih ayat Revelation. Jeremia 51 ayat 13 itu dang Mice ada hubungan dengan koneksi dengan waters juga. Ini masih 36 Itin dan ini ayat-ayatnya nggak berkonek ya Itin. Oh, nggak terpisah. berkoneksi. Iya. Kebiasaan lain Iya, nelfon ini, lain Mice. nggak Berarti ada. setuju dengan kakak Adinda. Oke, thank you Itin. Matthew. Saya juga setuju Dinda. Oh, setuju. Thank you Kak Sasha. Matthew. Kan dismayed, mighty men dismayed. Babylon juga di desolate sama dengan dismayed. Nah, Like- tapi harus jembatan kan, like- Matthew harus buktikan kan? Bagaimana nggak usah cari jembatan ke ayat sebelumnya aja Matthew, ayat 35, betul nggak Matthew? Oh, oke. Apakah ini a sword Iya, is upon ada the kata Chaldeans, a sword is upon the liars, artinya siapa yang liars? Ini Chaldeans. Orang Kasdim di sini inhabitants of apa? Babylon. Babylon. Artinya kita tahu bahwa Babylon itu liars. Oke? Setuju. Nah, Bisa. gitu cara carinya. Gimana? Boleh ngerti semua? Ngerti, setuju. Nah, gitu ya. Jadi apa namanya kan kita minggu lalu kan bilang kan kalau ayat-ayatnya nggak ada, tolong buktikan konteksnya, betul nggak? Supaya tahu kan, itu oh ini ngomong Babylon gitu kan. Nah, jadi terima kasih. Yang pertama adalah liar, betul satu kata. Oke, berikutnya di kelompok 2 tolong apa yang kedua? Awas, kok kelihatan? Iya. Siapa? Manda ya. Kelompok 2 Manda atau Aca? Itin. Siapa Manda? Silakan. Adik Manda. Oke. Oke, Kak. Ini itu airnya kering. Oke, airnya kering.
Yang lain setuju nggak? Halo, yang lain apakah setuju airnya kering? Kalau C, apa tadi C jawabannya aku kurang. Airnya kering, sayang. Iya, setuju. Oke. Yang kelompok MS dan 3 gimana? Idle. Enggak, setuju atau enggak, maaf? Oh, sorry. Airnya kering. Aha. Kalau aku sih, kalau reason sendiri aku setuju. Tapi kalau reason kelompok belum. Mantap, Sami ya. Oke, anak-anak reason ini memang. Oke, mari kita lihat ya. Oke. Jadi, ini kita kan nanya ciri-cirinya Babylon, kan? Iya. Apakah ciri-ciri Babylon adalah nanti dia airnya kering? Apakah itu menjawab ciri-ciri enggak? Enggak. Tidak. Nah, jadi kalau pertanyaannya nanti Babylon jadi kayak gimana? Nanti airnya kering. Nah, itu cocok gimana? Ya, Kak. Oke. Sekarang kelompok 3 dulu. Mantap ya. Tapi Kalau nggak ada. kelompok belum, tapi kalau reason sendiri setuju. Oke, Sami. Kelompok 3, silakan. Kira-kira apa yang kedua? Ciri-ciri, ingat ciri-ciri. Masih itu orang berarti? Kelompok 3, Idin. Nengah. Aku sama Ini Nengah kelompok sama ya. itu. Ganti kok deh Kak, astaga, sedua, sorry. Lupa. Iya, kami kelompok 3 sih tadi ciri-cirinya itu Griffin apa nih ya? Griffin image atau apa ini Kak yang kita pilih apa? Idol. Karena tadi udah Banyak keburu. patung ya. Iya, Banyak Griffin image. Griffin image. Penuh patung-patung. Image, Kalau- oke. Coba pikir itu Kak Nengah, coba reason tadi yang jadi punya clue. Ini kan kayak karakteristiknya ini. Ada 3 loh ya. Jadi kalau graven image itu kan dia bukan patungnya kan. Babylonnya itu bukan graven image. Tapi dia punya graven image. Jadi, kalau bahasa Inggrisnya mau bilang apa, saya? Gila tadi yang kita pilih. Oke. Oh, gila ya, Ri. Ya, math. Setuju nggak semuanya graven image ada hubungan dengan math? Kelompok lain. MS 2, 4, setuju? Math Iya, enggak? ada hubungannya. Ada hubungannya ya, Karena Kak? ada hubungan and they are made. Marah. Oke. Kan itu. Coba lihat ayatnya baik-baik. Math itu Sorry. koneksi sama idols atau graven image? Idol. Nah, jadi kalau graven image itu menjelaskan apanya? Berdasarkan ayat aja. Land of Graven image. Land of. Nah, boleh saya? Jadi tanahnya banyak apa? Graven image. Itu aja. Jadi Babylon itu ciri-cirinya adalah tanahnya di situ banyak graven image. Gimana saya? Oh, enggak. Jadi kalau bilang math upon their lagi. Itu Kenapa? kira-kira sayang kalau map-nya itu orangnya atau tanahnya? Orangnya. Nah, kalau land-nya ini apakah ada ngomong land, saya? Ada ngomong land nggak di ayat 38? Di ayat 38. Land of graven image. Betul Ini nggak? pertanyaannya mau nyari apa? Ciri-ciri Babylon. Oh, ciri-ciri Babylon, Mbak. Jadi Ah. kalau bahasa Indonesia, ciri-ciri Babylon, tanahnya banyak graven image. Ya, tanah Babylon Oh. banyak graven image. Nah, itu dia. Oke. Bukan alasannya kenapa banyak graven image, karena mereka gila akan idols. Tapi apakah ini dibilang sebab akibat, saya?
Kalau kita lihat gitu karena ada kata for di Nggak ada titik for, dua. Say. Sebelum itu. For it is the land of graven image, and they are made upon their idols. Iya, karena graven image Jadi itu gini, sama Say, dengan idol ya. kenapa mereka itu airnya jadi kering? Karena gitu, Say. Karena tanahnya graven image dan orang-orangnya tergila-gila dengan idols gitu. Bukan sebab akibat kenapa dia graven image, orang-orangnya gila idol gitu. Boleh, Say? Boleh, kita bisa lihat itu. Kata for-nya ini kenapa pedangnya datang, Say? Oke. Gimana semuanya? Aca atau Itin, silakan. Ada reason? Minci, Aca belum ngerti, Minci. Ya, jadi tanahnya banyak apa, Aca? Aca baca di ayat 38. Banyak land of graven image, Minci. Ya, jadi ciri-cirinya Babylon, tanahnya banyak apa? Punya image. Iya, graven image itu patung-patung buatan ukir-ukiran, sayang. Boleh? Boleh, Minci. Gitu dia. Oke? Bedanya dengan idols apa, Minci? Yang berikutnya, ini dulu ya, Idin. Nanti berikutnya ya. Boleh? Oke, berikutnya nomor 4 dulu. Kelompok 4, nanti habis itu jawab yang Idin punya. Kelompok 4 apa yang ketiga? Kelompok 4. Matthew, sisa Matthew nih. Tadi sama Mem Olsye putus. Apa, Matt? Yang keempat, Matt. Yang ketiga, Matt. Halo, Matt? Mungkin putus juga ya, Cipete. Oke, tanya main season dulu. Ini kelompok Mama ya? Ya, main season. Tadi toh idol. Yang lengkapnya apa, Ma? Oh, they are made upon their idol. Oke, mari kita lihat ini. Jadi tanahnya itu, tanah Babylon, tempatnya itu banyak graven image, betul? Itu penjelasannya kan, ciri-cirinya. Nah, ini orang-orangnya Itin menjadikan berhala-berhala ini jadi idols-nya. Idols itu adalah ini kan, idols itu kan berhala kan? Ya. Boleh Itin? Misalnya contoh. Saya punya ukiran pot di rumah ya, saya ukiran pot bukan lah ya, ukiran kayu lah, bentuknya Gucci, oke Itin? Atau bentuknya bentuk kelinci, oke Itin? Oke, Mice. Ya, Itin bikin lah sama Mice, pakai pahat, oke? Itu pahatan kan, dipahat jadi bentuk patung kelinci, oke? Nah, kalau misalnya Itin sama Mice berdoa kepada kelinci, kita mau makan besok kelinci, kasih ya, kita jadikan pahatan kelinci kita idols. Tapi kalau pahatan kelinci itu kita jadiin pajangan di ruang tamu, cuman kita, ini hasil karya kita, ya ini kita jadiin pot, misalnya kita buat kelincinya, kita bolongin, kita jadiin pot, kita taruh bunga-bunga, itu apakah kita jadiin idols, Itin? Enggak, Mice. Nggak ngerti, Itin, bedanya? Bisa, Mice. Itu dia. Oke. Bagaimana yang lain? Terus dorang mat itu karena sama yang contoh dorang berdoa apa itu kelinci toh, Tina Mice mar nak dijawab gitu. Matnya. Mat itu tergila-gila itu maksudnya mat itu tergila-gila Itin. Jadi kayak aku nggak bisa hidup tanpa itu Itin gitu. Oh, gemar sekali. Oh. Oke, Mice tergila. Makanya akhir zaman apakah tergila-gila akan sesuatu itu nggak perlu lagi patung-patung kan Itin?
Betul. Anak muda bisa pacar, bisa gadget, ya kan? Semua itu bisa jadi Yes. idol kita. Di mana kita nggak bisa hidup tanpa itu. Tanpa itu, Padahal kita itu cuma satu kan, nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Betul. Itu dia. Apa saja yang kita nggak bisa hidup tanpa itu udah jadi idols kita. Kalau mereka cerita Babylon zaman dahulu kan lebih ke arah natural kan? Iya. Natural, tapi spiritualnya apa saja yang kita tergila-gila akan itu dan kita kayaknya nggak bisa hidup tanpa itu, nah itu udah jadi idols kita. Mau dari makanan, minuman, apapun setiap aspek kehidupan kita yang kita nggak bisa tinggalkan ataupun kita nggak bisa hidup tanpa itu, sudah kita menggantikan tempat Tuhan. Harusnya hanya Tuhan kan adalah seseorang yang kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan lah istilahnya, betul nggak Itin? Iya, Mice. Nah, itu dia. Bagaimana? Apakah sudah bisa dapat lagi ciri-cirinya? Liar, land graven image, dan banyak idolsnya. Itu dia. Tergila-gila. Oke? Ingat, kita ambil keputusan come out berdasarkan weight of evidence. Betul nggak? Iya. Kita belajar ini apa? Supaya kita bisa dapat bukti di Babylon akhir zaman kayak gimana, betul nggak Kak Sasha? Iya. Itu betul, dia. Itu dia. Jadi kita lihat ini karena kita mau lihat yang akhir zaman gimana. Untuk bisa lihat bukti, evidence-nya. Kita lagi bikin rantai nih kan. Oke. Kita udah berapa ayat ini? 4. 22 ya. Oke, berikutnya ayat apa ya? Mice, berarti sudah betul yang liar, land of graven image dengan made upon their idols. Betul, ini 3-nya. Mantap. Itu dia. Oke, berikutnya Aisaya 13 ayat 21 sampai 22. Daniel 2 ayat 11. Satu ayat lagi lah ya. Oh iya. Aku ada kasih Yesaya 478 sampai 10 enggak? 8-10 enggak? Ada. Ya. Ya udah itu ayatnya ya, tolong didiskusikan. Boleh. Oke. Ini tolong cari 1, 2, 3, 4, oke? 4 ciri-ciri. Oh, 4. 4 ciri-ciri dari 3 ayat ini bisa dapat 4 kesimpulan yang kita bisa tarik sebagai ciri-ciri. Boleh? Bisa ya? Boleh. Yep. Boleh. Ya. Oke. Oke, kita akan ini ya, berpisah lagi. Tunggu dulu. Ya sudah. Selamat berdiskusi. Halo, ini di main season ya? Berarti Iya. ya? Oke. Silakan, Kak. Ayo Itin, Aca. Ya. Linda. Emi. Lengah. Nengah Nggak ada nggak ada. Nengah, Oh, gambarnya hampir sama ya. Tasya. Oke. Sekarang kita cari ayat dulu. Sekarang 4 Kita baca dulu ya. Ayat 13 ayat 21 22, Daniel 2 ayat 11 dan Yesaya 47 ayat 8 sampai 10 8 sampai 10 ya. Aca, kalau Aca apa Aca? Yang lalu Ca, waktu kita diskusi Ca. Kalau Aca nanti awalnya di Yesaya 31
13 21 sampai 22 itu adalah wild beast. Oh, Aca wild beast ya. Dari mana orang tahu wild beast itu Babylon? It's like me, Cek. Dari mana tahu? Dede. Kakak mau cek ayat sebelumnya dulu. Emak atau adik Sani atau Anti Sasha? Oh, itu di ayat tunggu ya. Dia ada di 19 itu ya. Tuh ya, and Babylon, the glory of kingdoms, the beauty of Chaldeans, it shall never be inhabited. Neither shall it be dwelt in from generation. Neither shall the Arabian pitch tent there, neither shall the shepherds make their fold there. But wild beasts. Ini di ayat di 13 ini, di Yesaya 13 ini topiknya menjelaskan tentang Babylon, Tin. Itu kalau kita ya. Di ayat 19 itu ada, di ayat 19 ada disebutkan tentang Babylon. Mention Babylon ya, menyebutkan Babylonnya. Iya, yang ayat 19 itu ada tuh, Tin. Babylon, the glory of kingdoms, the beauty of iya. excellency. Connect this kan kingdom, Anti. Oke. Iya. Mantap, Anti, bisa dipertanggungjawabkan, terang punya jawaban wild beast. Berarti setuju dengan yang adik Aceh punya pilihan? Ya, wild beast ya. Oke. Ada 4 loh. Masih ada 3 lagi nih. Oke. Daniel 2:11. Daniel 2 ayat 11. King. And it is a rare thing that the king required. There is none other that can show it before the king, except the gods, whose dwelling is not with flesh. King bisa lah, Tin ya. Gimana? Oke. Sama dengan seperti biasa, Anti harus bisa mempertanggungjawabkan king ya. Mana? Soalnya kan di mention Babylonnya di ayat 11. Yes. Kan betul di Daniel 2 ayat 11 itu tunggu. Jadi di Daniel 2 ini dia bicara tentang ini kan, tentang waktu Raja Nebukadnezar itu bermimpi. Nah, lalu waktu ini kan dia panggil semua orang-orang pintar, astrologer, magician, dan untuk menjelaskan mimpinya. Dan mereka bilang bahwa yang raja mau itu sesuatu yang aneh itu, gitu, Tin. Gimana, Kak Linda, Itin, Sami? Betul-betul, Anti. Jadi orang pakai, bisa enggak Anti kalau kutip ayatnya itu, orang gunakan ayat 1 yang mention Nebukadnezar, terus ada king-nya. Sama yang Anti pakai tadi punya penjelasan 1 dan 2. Iya, berarti itu king ya, yang kedua ya. Jadi kenapa king? Yang king itu kan berkuasa kan? Babel ya, iya. Jadi dia punya kuasa. Betul. King punya kuasa. Setuju. Dan orang bisa tahu Mak ini Babylon karena lihat dari 1 dan 2-nya Mak. Nebukadnezar kan Babylon.
Picking of the line. Iya. Oke. Oke. Hmm. Sudah berapa? 2, 4 atau mau dapat cari? Dipakai lagi pilihan Adek. Kita yang 2 lagi. Iya saya. Ya. 3, 9, dan 10. Di situ 2-nya sorcery sama wickedness. Oke. Kak Linda gimana? Kak Linda dan Sami? Yesaya 4:7-8 ya? Ayat 8 sampai 10, Kak. 9. 8 sampai 10 8 dan 10, Anti. 8 dan 10 ya? Bukan 8, 9, 10 ya? Bukan, Oh. Oh, oke. Tapi itu Tin di ayat 9 itu ada sorceries loh. Tapi 8 dan 10 ya? Bagus ayatnya no, Anti. Harus diminta 8 dan 10. 8 dan 10 ya? Oke. Oke. Ini mungkin trust apa ini ya? Artinya pleasure, yes, trust and wickedness. Wickedness. Ya, wickedness. Wickedness. Thy wisdom, thy knowledge. Thou hast said, I am and none else beside me. For now thou art given to pleasures. Kalau ayat 8 apa? Ayat 8. Given to pleasures that dwells carelessly. Says in thine heart, I am and none else beside me. I shall not sit as a widow. Neither shall I know the loss of children. Kalau mereka hidupnya apa? Given to pleasures itu bisa nggak selain wickedness? Apakah bisa itu? Pleasure. Iya. Apakah bisa itu? Boleh juga itu anti-pleasure. Given to pleasures. Iya. Orang hidup Thou that art given to pleasure. Mungkin itu ya. I am done else. Baru ayat 10-nya itu trusted in thy wickedness. Iya kan? Perverted thee. Ini apa enggak karakter yang istilahnya kayak orang yang dia enggak bisa punah gitu loh rasanya. Di situ kan yang tidak akan jadi punah. Jadi punya kuasaan yang atau kesombongan lah istilahnya ini ya. Yang ya? Iya. Soalnya iya kayak sombong gitu kan, dia bilang I am gitu kan. Nggak ada yang bisa ini none see me thy wisdom thy knowledge. Iya bisa sih. Bisa given pleasures, wicked, sombong gitu kan ya Kak ya. Tapi sini nggak ada kata sombong ya. Dia nggak ini sih, cuman memang ya kalau kita mau lihat kalau bicara dari ayatnya gitu ya. Kami sudah kembali. Gitu. Selamat datang. Halo. Tapi kita mau ambil apa ya? Thou art given to pleasure ya. Udah kembali Sia-sia. Oh. Halo. Halo juga. Oke, mari kita dengar 4 halnya. Dari kelompok main season. 1 apa? Adik Aca apa Adik Aca?
Yang tadi, Cah? Yang pertama itu Main season. ada Mice. Oke, silakan Aca. Ya. Yang di Yesaya 31:21 itu adalah 13 ayat 19 itu adalah 21 sampai 22. 21 sampai 22 will be Semua setuju? Lucu. Enggak. Kami tidak. Oke, Kak Nengah punya kelompok apa? Desolate house. Oke, desolate house. Dari kelompok yang lain, siap setuju dengan siapa? Desolate house atau wild beast? Kurang yang wild beast. Kayak kurang gitu kayak kurang. Wild beast ya? Oke. Mari kita lihat di sini. Ada yang kurang kalau wild beast apa? Jadi tempatnya wild beast. Kandang gitu kayak tempat. Betul? Ya. Oh iya. Betul. Gimana? Ya kan? Nah, apakah kediaman wild beast ini dibilang hasilnya akan desolate? Tapi apakah dalam masa kejayaannya dia bisa dibilang desolate nggak? Tidak. Nah, jadi kita harus membacanya ciri-ciri beda dengan apa yang terjadi di akhir ya. Bisa ya? Oke, Nah, jadi tempat kediaman wild makanya nggak beast. desolate. Nah, walaupun nanti kita tahu ujungnya akan apa, house-nya akan apa? Desolate. Desolate. Wild beast-nya ada apa aja di situ, kalau boleh tahu? Ada dragon, Ada dragon. Apalagi? burung hantu. Oh, wolves. Masih ingat nggak kalau yang nyembah Illuminati menyembah yang kayak burung hantu? Masih ingat nggak pelajaran issue of worship dulu? Masih. Masih kan Kak Gunadi? Masih. Nah, kalau mereka mempersembahkan anak sama yang kayak burung hantu itu kan? Iya, dibunuh anak-anak. Itu dia. Ini. Owls, betul nggak? Yap. Oke. Apalagi dia punya binatang sudah semua disebutkan? Ada anjing. Ada anjing. Ada anjing kan? Anjing atau apa sih? Bahasa Inggrisnya itu ini. Satyrs ini kan? Satyrs. Apa ini? Apa itu satyrs Indonesianya ini? Apakah anjing? Apa Manda? Jadi Kalau satir di itu aku kayak kok. centaur, Kak. Apa saya? Tapi kan kalau satir itu kayak centaur gitu, Kak. Tapi kan kalau centaur kan setengah manusia, setengah horse-nya kan kayak bagian kakinya kan ada 4. Kalau satir gitu kayak cuma ada 2 gitu, setengah gitu. Kayak semacam goat legs gitu. Oke. Ini. Itu kayak berhala dong ya. Kayak gini ya. Kita cari aja di ini sih. Itu loh, bintang apa yang setengah kambing setengah orang itu loh. Apa sih namanya? Scorpio. Centaurs. Itu nih. Yang ada di Narnia itu ya? Apa Narnia? Yang di film Narnia. Mitologi. Iya, yang itu loh. Pokoknya manusia setengah badan. Iya, itu centaur. Iya. Oh iya, oke. Ini ada nih.
Nih kayak gini kan. Oh, Manusia iya, dan iya, iya, betul. Oke. nah ini Sartiers ya. Sartiers. Oke. Ada-ada aja ya. Amalgamation Berarti kan ini artinya? semacam jin nggak dia, Gedi? Jin-jin gitu kan Nggak dibilang ada di sih Kak Indonesia sebenarnya dibilang ini. Amalgamasi aja ya kan mereka punya ini. Tapi Iya, nggak ada iya. jenggot punya gitu belief biasanya. aja. Apa Kak? Biasanya nggak pakai jenggot begitu yang di apa namanya yang biasa dipakai orang-orang Babylon itu dia pakai panah biasanya. Oh, oke. Ya, bisa disesuaikan lah ya. Pokoknya kira-kira seperti ini. Oke. Ini bikin Kalau kartunnya. centaur masih ada bagian depan belakangnya. Oke. Pokoknya setengah hewan, setengah manusia lah ya, Manda ya. Iya, Kak. Oke. Yang kedua apa? 3 lagi nih. Daniel 2:11 apa? Dari 2:11 itu. Kelompok 2. Kelompok 2 siapa? Kelompok 2 Kak Gunadi, Kak Nenga, atau PT Mopolek 3? Apa kira-kira yang kedua? Kak Gunadi silakan. Di mana tadi? Dia kalau di sini yang kedua gods yang dwelling with flesh. Not atau ini Kak? Ciri-ciri Babylon ya kan? Kalau Babylon berarti gods-nya dwelling with flesh. Oke, with flesh. Semua setuju? Kalau aku beda. Apa? Kalau aku ngelihatnya dari The King, ada dia punya king, sebuah raja gitu. Oh, ada Kings. Oke, thank you Matthew. Matthew kelompok berapa ini? 4. Oh, Matthew sama Dinda ya. Kalau Manda dan Kokore setuju itu? Kita beda, Kak, jawabannya. Oh, apa Manda? Kalau kita itu Kak, menyembah dewa-dewa, Kak. Menyembah dewa-dewa, terima kasih. Oke, kalau main season? Tadi ya Itin ya. Anti sorry. Itin, nggak apa-apa. Kak Tarang setuju dengan Kak Matthew Micha. Menyembah dewa-dewa ya? Tadi bukannya tadi yang itu dengar king? Ada Oh, bilang king. Kingnya apa ya? King. Ada raja gitu maksudnya? Iya. Oke, thank you. Oke, mari kita baca ayatnya ya. Jadi dibilang di Daniel 2:11 ini, orang Babylon, ini kan mau menerjemahkan mimpi raja kan? Iya. Lalu dia bilang bahwa adalah hal yang mustahil, itu yang raja minta. Nggak ada yang bisa nerjemahin itu kecuali God. Betul? Tuhan lah ini ya. Yang tidak dwell di antara apa? Flesh. Jadi God itu mereka percayanya bahwa ada God yang tidak dwell dengan flesh. Bagaimana? Bisa ngerti itu? Percaya God. Ya, jadi kalau God itu flesh atau bukan flesh? Bukan flash. Itu dia. Jadi kalau mereka percaya, pokoknya kalau Tuhan itu pasti nggak flesh. Nah, itu yang mereka percaya. Nah, artinya apakah Tuhan Yesus 100% manusia? Apakah Tuhan Yesus 100% God? Iya. Enggak. Apa? Iya. Acah? Iya.
Aja Tuhan Yesus waktu ke dunia 100% manusia dan 100% apa? Tuhan. Jadi kalau Babylon, apakah mereka percaya kemanusiaan Kristus? The nature of Christ, percaya nggak? Tidak. Jadi mereka nggak percaya kan kalau misalnya Tuhan Yesus itu manusia. Mereka percaya kalau God ya God, nggak bukan flesh. Bagaimana? Kalau God itu nggak pernah ada fleshnya gimana? Tapi kalau Tuhan Yesus God, jadi apa? Jadi flash. Itu dia. Makanya mereka Babylon punya perkataan, kita bisa kok berhenti berdosa. Itu kan Yesus kan Tuhan. Gimana? Benar nggak? Iya. Nah, ini Daniel 2:11. Karena orang Babylon percayanya apa? God itu ada God yang nggak dwell di dalam flesh. Tapi Tuhan Yesus God, tapi God-nya nature-nya ya kita tahu kan? God, tapi dia menjadi apa? Flesh. Bagaimana? Sinful flesh. Bisa ngerti? Apakah itu terjadi di akhir zaman? Sama? Sama. Sama. Jadi Babylon tuh ngertinya God itu ya God, jangan kamu nggak sambung-gabungin sama flesh. Kita bisa loh menurut kayak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Tuhan loh. Loh, Tuhan Yesus manusia 100%. Tuhan Yesus kan Tuhan. Nah, itulah pengertian Babylon. Gimana? Iya, bisa gitu. Tadinya kita pikir king karena dia berkuasa, tapi ternyata dari situ ya. Iya, itu ciri-ciri, ya kan? Nah, itu dia. Boleh semuanya bisa ngerti ini? Ya, betul. Jadi apakah Matthew bisa lihat bahwa bahasa kita nggak bisa berhenti berdosa sudah ada dari Daniel 2? Dalam. Dari Babylon nggak semuanya, Matthew? Semua yang salah. Iya, itu dia. Salah satunya apa? Kita kan flesh. Mereka Tuhan Yesus bukan flesh, bukan mereka dia Tuhan. Nah, itu dia. Nggak percaya kalau God itu bisa jadi flesh. Karena mereka percayanya apa? God itu nggak dwell dalam flesh. Itin ngerti, Itin? Anda Dinda ngerti itu? Kak Nengah bisa? Bisa, Cek. Bisa ya? Mantap. Oke. 2 dan 3 ada di Yesaya 4, 7, 8, dan 10. Kira-kira apa? Kita tanya kelompok 3 sekarang. Kelompok 3 siapa ya? Tadi aku sama Kokorei, Kokorei, ya. Kak. Siapa yang mau jawab? Ya, Kokorei. Kokorei apa kok? Apa tadi Manda? Tadi kita yang ketiga? Tadi kita masih in between yang thou art given to pleasure sama antara yang pleasure dan scarcely. Given to pleasure dan dwell scarcely. Oke, itu. Oke. Setuju nggak itu semuanya? Kalau terang setuju, given to pleasure. Yang lain? Sama. MS? Setuju. Oke. Tolong kelompok 4 cari yang beda dari itu. Karena kalau pleasure kan kita udah tahu ciri-cirinya abundant in pleasure tadi. Coba cari yang lain. Matthew. Dia meninggikan dirinya karena and none else beside me. Oke. Kalau siapa yang bilang juga sama nggak ada yang lain selain aku, siapa? Lucifer. Bukan. Tuhan kan. Tuhan. Coba di Yesaya 46 ayat berapa? 46 ayat 9. Apakah I am God? Nggak ada yang selain aku, betul nggak? Ya. Apakah di ayat 47 Babylon sekarang bilang itu gimana? Iya. Ini Mici satu pasalnya setelah Kang. Itu dia. Apakah dia bilang saya mau jadi sama seperti siapa artinya dengan kata lain? Jadi Babylon
itu mau sama seperti God. Mau Gimana? jadi seperti Tuhan, bukan mau jadi Tuhan, Seperti karena dia God. tahu dia nggak bisa jadi Tuhan sendiri. Ya, bagaimana? Bisa ngerti itu karena kata-katanya apa? Nggak ada yang lain seperti aku, betul nggak? Matthew semua. Mama bisa Betul. ngerti itu? Kak Nengah bisa? Dia ngomong dalam hati lagi. Ya, Kak. Nah, itu dia. Nggak ada yang lain beside me, ya. Sama Sama aja, sendirian. Ma. Dia sendiri aja. Oh iya. Coba Yesaya 46 ayat 9 Mama baca, Ma. Ada 46. Kedua hal itu akan menimpa engkau dan dalam 46 berapa nih? Ayat 9. Sekali juga. Ini kan ada For I am God. tidak ada yang lain, non else, sama kan, Ma? Iya. Nah, ini dia. Jadi kalau bilang nggak ada yang lain selain aku, apakah dia mau sama seperti siapa, Ma? God. Nah, siapa lagi yang terakhir? Kita mau tanya kelompok 4. Apa yang terakhir? Ayo. Matthew. Dia adalah kejahatan. Dia adalah kebijaksanaan. Dia adalah siapa? Di Yesaya 47 dia adalah Yang widow ini, Pak. Nah, dia adalah widow, betul nggak? Dan apa? Dan apa? Lost children. Loss of children. Loss of children. Itu ciri-cirinya. Boleh? Di ayat 8 ada saya. Oh. Jadi dia apa? Nggak ada suami dan dia kehilangan dia punya anak-anak. Ini ciri-cirinya. Apakah 1798 dia kehilangan dia punya anak-anak? Betul Kak Sasha? Iya, betul. Nah, itu dia. Oh, itu. Apakah dia jadi janda? Iya. Jadi janda Dia kan? lost children. Tapi dia bilang apa? Saya nggak mau jadi widow lagi kan? Nah, itu dia. Ya. Jadi salah satu ciri-ciri Babylon, dia pernah jadi widow dan lost of children. Itu dia. Boleh? Oh iya, betul. Dan dia bilang, saya tidak akan jadi widow lagi. Bagaimana? Kita tambahin aja. Jadi kita tahu proses transisinya Babylon itu, ada dia punya suami, kehilangan anak-anak, tapi dia akan nggak widow lagi dan dia akan kembali lagi untuk bergabung sama anak-anaknya. Wow. Nah, itulah. Betul, Ini betul, ayatnya, itu. Kak. Ini ayatnya, Kak. Itu ya, udah menjelaskan itu ya, geng. Yesaya 47 ayat 8. Iya. Masih ingat kan kita dulu belajar waktu dia kehilangan anak-anaknya nih, Yesaya 47 ayat 8. Iya. Dan nanti dia kumpulin anak-anaknya lagi. Ini dia, 47 ayat 8. Oke? Apakah bisa ngerti semuanya? Bisa. Bisa ya? Bisa, Kak. Oke, itulah kita baru masih ada ayat-ayat lain ya. Oke, nanti kita akan kasih lagi ayat-ayat. Nanti kali ini akan kutipan, nanti Dinda akan tentukan orang-orangnya sama seperti biasa. Nanti kutipan-kutipannya aku akan kasih di grup ya. Mungkin 3 kutipan untuk deskripsikan apa itu Babylon. Jadi ini masih banyak ayat-ayatnya, tapi sampai sini ayat-ayatnya yang kita akan bahas lagi ayat-ayatnya. Tapi kali ini yang untuk jadi homework adalah kutipan-kutipan ya. Jadi kita akan maju berdasarkan apa yang kita sudah bahas ya. Jadi kita udah bahasnya, kita akan maju dan minggu depan kita mau sambung yang kutipan kenapa harus keluar. Jadi kita selang-seling. Jadi maju PR terus, maju terus kali kita explore
sama kutipan ayat-ayat, dan pokoknya satu sahabat kita bahas PR, satu sahabat lanjut dia punya ayat-ayat pembahasan kenapa harus keluar, jadi berdampingan. Apakah saudara-saudara bisa ngerti rencana kita? Bisa, Mici. Bisa. Ya, okay. Ya, Ma. Itu ayat yang dikasih yang diskusi yang kedua itu, ya. Berarti dicari seperti kayak gini? Iya, kayak gini. Kayak gini aja. Berarti salah dong. Iya, nanti jadi boleh kalau misalnya ada kelompok, jadi kan nanti kan kelompok kutipan ada sendiri. Nah, kalau misalnya mau untuk memperbaiki kelompok yang sebelumnya boleh, oke? Boleh, Mah? Jadi kelompoknya akan tetap sama. Per pembahasan PR ini kita udah masuk PR kedua atau belum? Belum ya? Oke. Berarti masih PR pertama kan ini? Iya. Nah, nanti PR kedua kalau misalnya kelompok yang sebelumnya ini kan nanti mau dibuat baru kelompok Dinda sama Dinda kan? Nah, itu dia ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau istilahnya mau revisi, berarti pakai kelompok yang awal ya? Awal, tapi nanti kelompok kutipan beda ya. Nanti aku kasih kutipan habis ini. Oke. Oke, kalau gitu kita akan tutup BS. Dan sorry ya, apakah di Jawa sudah tutup sabat? Sudah ya, terbenam ya, Kak? Ya, sudah, Gay. Oke, kalau gitu Matthew akan tutup doa tutup dan tutup BS ya, Matthew. Makasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari Sabat Bapa, kami bisa menikmati kuasa penciptaan-Mu selama 6 hari di hari ini. Terima kasih untuk pelajaran tentang itu yang sudah kami terima sebelumnya, sehingga sekarang kami bisa merenungkannya melalui ciptaan-Mu yang kelihatan, yang membuktikan firman yang tidak terlihat itu ada kuasanya yang juga bisa menyanggupkan kami untuk berhenti berdosa. Dan di ayat tadi, Babylon menyangkal hal itu, dan nantinya jika Engkau mengizinkan, kami perlu menyatakan yang benar bahwa Tuhan pun datang dalam sinful flesh, tapi dia bisa tidak berdosa. Bantu kami Bapa untuk memahami hal itu, dan dengan kuasa-Mu saja kami bisa berhenti berdosa setiap hari, belajar menghidupkannya, lalu melihat kenyataannya, dan kami bisa lebih percaya, dan kami bisa lebih ingin gali lebih dalam firman yang sudah terbukti kebenarannya ini. Terima kasih Bapa, berikan kami kekuatan, semangat, dan pandangan ke depan tentang tugas tanggung jawab kami dan apa yang akan menimpa seluruh bumi dan isinya ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you, Kak Matthew. Selamat malam semuanya.